Halo makhluk bumi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan selamat datang di channel admin yang akan membahas alur cerita film yang pastinya seru dan menegangkan. Kali ini Mimin akan membawakan film yang menceritakan tentang teror ruang autopsi ini, sungguh sangat mencekam dan membuat jantung Mimin berdetak kencang saat menontonnya. Diawali dengan dua petugas forensik mengautopsi mayat seorang gadis tak dikenal untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Namun, saat mereka semakin dekat untuk menemukan jawaban, sederet kejadian aneh mulai terjadi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak. Kisah diawali dari sebuah tempat kejadian perkara di mana para polisi sedang melakukan olah TKP. Rumah tampak seperti habis terkena pembegalan, pasalnya seluruh anggota rumah meninggal berlumuran darah di dalam rumah tersebut. Akan tetapi anehnya, saat polisi menjelidiki tempat tersebut, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda pembegalan. Karena rumah tampak baik-baik saja, tak ada goresan, pintu jebol, maupun barang yang hilang. Justru para polisi berspekulasi jika para korbanlah yang terjebak di dalam rumah tersebut dan mencoba keluar. Sebenarnya, apakah yang telah terjadi pada penghuni rumah tersebut? Polisi kemudian menemukan sepungguh mayat perempuan timpa busana yang terpendam di bawah tanah. Setelah diselidiki lebih lanjut, polisi rupanya menemukan kalau mayat tersebut tidak memiliki identitas dan tidak pula memiliki hubungan dengan seluruh anggota di rumah tersebut. Polisi yang kebingungan pun akhirnya menyebut mayat tersebut dengan nama Jendo. Jendo adalah istilah yang digunakan oleh kepolisian Amerika untuk menyebut mayat wanita tanpa identitas. Scene pun berpindah ke sebuah ruangan autopsi masing-masing, di mana segala malapetaka di film ini akan terjadi. Ini dia, Austin dan juga ayahnya yang bernama Tony. Dua sosok pemberani yang akan menghadapi teror mencekam di sepanjang film. Austin dan ayahnya merupakan petugas forensik profesional yang memiliki ruang autopsi berada persis di ruang bawah tanah rumahnya. Di sini kita diperlihatkan dengan Austin dan ayahnya yang sedang melakukan autopsi kepada sebuah jenazah, yang badannya gosong dan terbakar habis. Di kasus ini, ayah Austin yang memang lebih profesional memberi tes sederhana kepada Austin. Dengan bertanya, kira-kira apakah penyebab kematian mayat yang sedang mereka autopsi ini? Austin dengan percaya dirinya menjawab bahwa kematian mayat tersebut adalah karena terlalu banyak menghirup asap, sebelum akhirnya dia tewas terpanggang api. Hal itu dibuktikan dengan adanya kerusakan pada rongga hidung, pembukaan, serta kondisi mayat. Namun, ayah Austin yang sudah 10 tahun menjadi petugas forensik pun menjelaskan bahwa kematian mayat tersebut bukanlah karena asap ataupun terbakar. Dikarenakan jarak mayat itu ditemukan yakni di dapur terlalu jauh menuju pintu keluar. Hal ini mengindikasikan jika orang ini tampaknya tidak berusaha keluar dari lokasi kebakaran. Ayah Austin juga menunjukkan bukti lain bahwa bagian dalam kepala mayat tersebut terdapat bekas benturan yang cukup keras. Dan hal itu membuktikan kalau mayat itu kemungkinan besar sudah meninggal duluan sebelum kebakaran terjadi. Sehingga ayah Austin berkesimpulan kalau mayat ini sepertinya mati sebelum kebakaran terjadi. Dan tuh yang mengakibatkan kepalanya mengalami juga retak. Dan pada scene ini jujur Mimin sangat takjub karena kita bisa sedikit belajar bagaimana cara tim forensik menarik kesimpulan dari sebuah kejadian. Kemudian ayah Austin pun segera menyuruh Austin untuk melanjutkan pekerjaan dan menyelesaikannya. Sedangkan dia ingin keluar sebentar untuk wudhu dan sedikit cari angin segar. Setelah Austin beres mengautopsi mayat tadi dan memasukkannya ke tempat penyimpanan jenazah, tiba-tiba Austin dikagetkan oleh kucing ayahnya yang keluar dari saluran udara. Kemudian saat Austin sedang beres-beres, Austin merasa seperti ada yang sedang mengawasi dan mendengar suara-suara dari luar. Berkali-kali ia memanggil-manggil ayahnya namun tidak ada respon. Austin yang kepo pun mencoba mencari tahu dari mana sumber suara tersebut berasal dan memeriksa ruangan-ruangan yang ada di tempat itu. Dan tiba-tiba sungguh membagongkan. Rupanya itu adalah Emma, pacar si Austin yang sangat isek. Austin pun bernapas lega akhirnya. Ini adalah pertama kalinya Emma masuk ke ruang otopsi Austin yang ada di ruang bawah tanah. Emma pun segera melihat-lihat seluruh ruangan itu, dan sampai ia penasaran dengan penampakan sebuah mayat. Emma yang penasaran pun meminta Austin untuk menunjukkan salah satu mayat yang ada di tanah. Awalnya Austin menolak karena hal itu memang terlarang untuk umum. Namun tiba-tiba ayah Austin datang dan mempersilahkan Emma untuk melihat salah satu mayat yang ada di sana.
Austin pun menunjukkan mayat yang memiliki kondisi kepala hampir hancur kepada Emma. Kemudian Emma bertanya, kenapa kaki mayat harus dipasangi lonceng? Ayah Austin pun menjelaskan kalau semua mayat yang ada di ruangan otopsi harus dipasangkan lonceng di kakinya. Hal itu untuk menunjukkan kalau mayat-mayat yang ada di situ sudah benar-benar mati. Lalu ketika Emma penasaran dan ingin melihat wajah mayat yang kepalanya hancur itu, tiba-tiba Austin mengagetkan Emma, sehingga Emma mengurungkan niatnya untuk melihat wajah mayat tersebut. Dan rupanya Emma datang ke tempat Austin karena mereka ada janji ingin keluar bersama malam ini. Namun sayangnya, ketika mereka hendak keluar, tiba-tiba polisi datang dengan membawa mayat tanpa identitas yang ada di awal episode tadi. Dan dari sinilah segala teror akan dimulai. Polisi meminta agar mayat tersebut diautopsi saat ini juga. Hal ini membuat Austin bingung apakah harus tetap keluar atau membantu ayahnya untuk autopsi malam ini juga. Akhirnya, Austin memutuskan untuk